Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Widya Sukmadewi dengan NIM 211010500284. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Leverage Ukuran Perusahaan dan Tingkat Pengembalian Aset Terhadap Nilai Perusahaan pada PT Sumber Alparia Trijaya Tbk pada periode 2013 sampai dengan 2023. Selanjutnya ada bab 1, yaitu pendahuluan, yaitu nilai perusahaan menjadi indikator penting bagi investor dalam penelitian kinerja dan prospek suatu perusahaan. Nilai ini sering tercermin dari harga saham dan kinerja keuangan perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan juga dapat menarik lebih banyak investor, memperkuat kepercayaan pasar, serta meningkatkan daya saing perusahaan. PT Sumber Alparia Trijaya Tbk juga merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia dengan kinerja keuangan yang menarik perhatian. Maka dari itu, data periode 2013 sampai 2023 menunjukkan peningkatan nilai perusahaan yang signifikan, penurunan leverage, serta kenaikan ukuran perusahaan dan tingkat pengembalian aset. Terdapat perbedaan hasil atau gap research dalam penelitian terdahulu mengenai pengaruh leverage ukuran perusahaan dan tingkat pengembalian aset terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh leverage ukuran perusahaan dan tingkat pengembalian aset terhadap nilai perusahaan pada PT Sumber Alparia Trijaya Tbk. Selanjutnya, rumusan masalah diantaranya yaitu 1. Apakah leverage ukuran perusahaan dan tingkat pengembalian aset berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada PT Sumber Alparia Trijaya Tbk? 2. Apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada PT Sumber Alparia Trijaya Tbk? 3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada PT Sumber Alparia Trijaya Tbk? Yang keempat, apakah tingkat pengembalian aset berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada PT Sumber Alparia Trijaya Tbk? Selanjutnya, tujuan penelitian diantaranya 1. Untuk mengetahui pengaruh leverage ukuran perusahaan dan tingkat pengembalian aset terhadap nilai perusahaan pada PT Sumber Alparia Trijaya Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada PT Sumber Alparia Trijaya Tbk. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada PT Sumber Alparia Trijaya Tbk. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh tingkat pengembalian aset terhadap nilai perusahaan pada PT Sumber Alparia Trijaya Tbk. Selanjutnya, bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Menurut Mayasari 2018, nilai perusahaan tercermin dalam harga saham dan mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan pertumbuhan. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar daya tariknya bagi investor. Dan menurut Brigham dan Houston 2011, teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan memiliki dorongan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak eksternal sebagai sinyal terhadap prospek perusahaan. Informasi ini menjadi pedoman bagi investor dalam menilai kinerja dan potensi perusahaan di masa mendatang. Return on Asset atau ROA yang tinggi merupakan sinyal positif atas keberhasilan manajemen dalam mengelola aset sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Adapun Pecking Order Theory
yaitu menyatakan bahwa perusahaan cenderung lebih menyukai pembiayaan dari sumber internal dibandingkan eksternal. Apabila terpaksa menggunakan sumber eksternal, perusahaan lebih memilih menggunakan utang daripada menerbitkan saham baru. Dalam konteks ini, the debt to equity ratio atau DER menjadi indikator penting dalam menilai struktur pembiayaan perusahaan dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Dalam skema kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan analisis variabel-variabel yang digunakan selama penelitian ini, yaitu terdapat 3 variabel bebas dan variabel tersebut adalah leverage yaitu X1, ukuran perusahaan yaitu X2, tingkat pengembalian aset yaitu X3, dan satu variabel terikatnya adalah nilai perusahaan yaitu Y. Pada sebuah perusahaan retail yang sedang berkembang yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang sering kita kenal dengan minimarket Alfamart. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk mengukur hubungan antara leverage, ukuran perusahaan, dan tingkat pengembalian aset terhadap nilai perusahaan. Adapun tempat penelitian ini di Bursa Efek Indonesia. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan atau annual report dan laporan keuangan. Data yang digunakan adalah data perusahaan selama 11 periode berturut-turut, yaitu selama periode 2013 sampai 2023. Peneliti memperoleh data dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.com dan laporan tahunan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang dapat diakses melalui website resmi perusahaannya. Adapun waktu penelitian yaitu dilakukan selama 3 bulan terhitung dari bulan April sampai bulan Juni 2025. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu peneliti ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui 2 teknik utama, yaitu yang pertama studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur yang relevan seperti buku-buku ilmiah, jurnal, penelitian, peraturan pemerintah, serta informasi dari situs resmi seperti Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Studi dokumentasi atau documentation research. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen perusahaan berupa laporan keuangan dan laporan tahunan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk selama periode tahun 2013 sampai 2023. Data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel-variabel yang diteliti seperti leverage, ukuran perusahaan, dan tingkat pengembalian aset dan nilai perusahaan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan pendekatan statistik melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Yang kedua ada uji asumsi klasik,
yang dilakukan untuk memastikan data memenuhi syarat regresi linear klasik terdiri dari uji normalitas, yaitu menggunakan Kolmogorov, Smirnov, dan pp-plot. Uji multikolinerasi menggunakan nilai tolerance dan VIP. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser. Uji autokorelasi menggunakan Darwin-Whiston. Ketiga, ada analisis regresi linear berganda, yaitu digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat, ada uji hipotesis, diantaranya yaitu uji T atau parsial, yaitu menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk uji F atau simultan, yaitu menguji pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama. Adapun koefisien korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel. Adapun koefisien determinasi yaitu menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil penelitian. Dari hasil laporan keuangan perusahaan selama 11 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2023 yang telah didapatkan melalui website resmi PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, maka diperoleh temuan sebagai berikut. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial leverage tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai min 2,115 dengan signifikan lebih dari 0,072. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai 3,495 dengan signifikansi kurang dari 0,010. Tingkat pengembalian aset berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai 2,737 dengan signifikan kurang dari 0,029. Dari penelitian ini, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara leverage, ukuran perusahaan, dan tingkat pengembalian aset terhadap nilai perusahaan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk periode 2013 sampai 2023 yang ditunjukkan dengan nilai F hitung lebih dari F tabel atau 42,925 lebih dari 3,59 dengan nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,05. Maka dari itu, nilai uji determinasi pengaruh dari penelitian ini sebesar 0,948 atau sebesar 94,8%, yang artinya variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada bab 5, yaitu penutup. Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, serta interpretasinya, maka pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, leverage, ukuran perusahaan, dan tingkat pengembalian aset secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk periode 2013 sampai 2023 dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Yang kedua, leverage tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk periode 2013 sampai 2023 dengan nilai signifikansi 0,072 lebih dari 0,05. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk periode 2013
sampai 2023 dengan nilai signifikansi 0,010 lebih dari 0,05. Yang keempat, tingkat pengembalian aset berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk periode 2013 sampai 2023 dengan nilai signifikansi 0,029 lebih dari 0,05. Dan yang terakhir ada saran. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk disarankan untuk terus menjaga dan mengelola struktur keuangannya dengan optimal, khususnya dalam mengontrol tingkat leverage agar tetap proporsional. Penggunaan hutang yang teratur dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung peningkatan nilai perusahaan. Yang kedua, bagi investor diharapkan mempertimbangkan faktor-faktor seperti leverage, ukuran perusahaan, dan tingkat pengembalian aset sebagai indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi. Mengingat ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, bagi akademis dan peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat memperluas cakupan penelitian, baik dari segi periode waktu, sektor industri lain, maupun dengan menambahkan variabel lain seperti kebijakan dividend, kepemilikan manajerial, dan pertumbuhan perusahaan guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.